Raja dan lain-lain. Pasti ada yang penggemar abang yang fans berat Raja, ada beberapa yang nggak suka gitu sama lagunya karena sebagai Raja. Mungkin tanggapannya gimana? Ya mungkin gue mengutip salah satu kalimat dari salah satu penyanyi. Mendingan gini deh, kita sama-sama bijaksana. Penikmat musik nikmatin, pembuat musik membuat. Kalau misalkan mereka yang kita menuruti maunya mereka, ya berarti mereka yang berkarya. Kalau di sini kan Raja yang berkarya, ataupun siapalah sebut si B, si C atau Cinderella berkarya, ya maunya dia. Masalah nanti orang suka nggak suka, diterima nggak terima itu urusan nanti. Yang penting kami menyuguhkan, gitu loh. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya menerima omongan seperti itu. Jadi musik Raja begini nih, Raja mencoba untuk mengkolaborasikan musik genre rock dengan dangdut, koplo. Ya udah itu Raja, kalau lu nggak suka ya udah nggak apa-apa. Itu kan lebih fair ya. Daripada kami bukan orang yang berprinsip, oh ada masukan gini mendingan gini kita bikin, ya lu aja gitu. Maksudnya tingkat kesulitannya di mana ketika perpaduan antara musik Raja sendiri dengan koplo itu? Kenapa? Tingkat kesulitan yang paling terasa? Tingkat kesulitan mungkin gini ya. Kalau di musik ya, itu kalau kita biasa main tanpa ada jab tuh ada singkup ya. Itu aja yang tambahannya ada singkupnya itu mungkin yang lebih mikir lagi, lebih sulit lagi. Apalagi lagi live nanti ya. Memang PR sih agak belajar karena berpindah genre itu nggak gampang. Genre Raja saya hip hop atau ada musik rock, tapi ya yang Mas Ian bilang tadi tanggung jawab kita tuh sebagai penghibur, kita menyembuhkan apapun kita harus bertanggung jawab. Berarti kita tidak mungkin mainnya lip-sync atau apa, terus harus bisa gitu. Recordingnya seperti itu mungkin live-nya juga harus sama. Dan mungkin kalau bicara tingkat kesulitan ya itulah PR-nya Raja dan itu berhasil kita lakukan dan memang awalnya tingkat kesulitan yang paling sulit Mas Modi ngotot dua yang nyanyi. Gua nggak mau, gua bilang gila. Ya maksudnya, PR-nya di vokalis. Itu udah ditetap kita kan Raja nggak featuring siapa-siapa, lu hajar gitu. Lu gila ya, gua nggak mungkin baji. Iya. Akhirnya anak-anak juga ngasih itu featuring aja. Siapa ya featuring ya? Yang kira-kira bisa masuk karakter musiknya, manja-manjanya ada, tapi juga tidak dangdut banget. Nah itu jadi basicnya juga tidak dangdut banget. Ya udahlah, kita punya Cinderella, ya udah Cinderella aja kita sibuk-sibukkan. Tahu juga Cinderella basic nyanyinya ada, dia juga udah punya single sendiri. Hanya memang sesuai dengan kemauan kita bahwa backgroundnya bukan dangdut. Iya kan, jadi kalau di hanya musik ini. Hanya musik. Nah di saat tingkat kesulitan itu gue udah selesai, gue udah lepas, gue serahkan ke Cinderella. Itu Cinderella yang digodok oleh Mas Modi yang ngedirect udah. Mas Ian, Mas Modi, kalau boleh ceritain ide lagu Amas ini dari mana sih? Ide liriknya atau ide musiknya atau ide rocknya? Ada inspirasi dari musik-musik lain nggak sih? Ini pentingnya. Jadi di sini terinspirasi jujur aja gue dari yang rame itu Yang apa? Mas Bruno di 2024. Nah makanya tadi tuh ada kaitannya sosoknya ke Mas Bruno itu tadi Pak Desi. Jadi gue bilang apa salahnya sih kita meniru yang bagus, bukan meniru yang jelek gitu. Lagian basic hidup juga kan meniru kan? Nah ini kita. Jadi jangan pernah lupa meniru yang lagi tren. Ya, gue bilang yang namanya mencontoh itu kita dari lahir aja belajar kata-kata ini gigi, ini hidung, ini rambut kan belajar dari yang sudah. Terus berjalan juga gimana gitu. Cara berjalan. Nah, kalau di musik gue bilang tapi kita dapat influence, dapat inspirasi, ya boleh-boleh aja. Yang penting kita tidak nyolong, tidak mengambil hak orang lain aja intinya. Jadi kita berkreasi sendiri, dapat inspirasi boleh kita olah dengan gaya kita, dan di situ gua tuh dapat cuitan dari dulu waktu itu. Jadi Fadel ini sosoknya seperti Bruno Mars Indonesia gitu. Wah boleh juga nih, kebetulan kita memang nyari yang gaya dance-nya itu unik. Wah sekalian deh nih dipadu dengan musiknya Raja nih barangkali oke gitu. Kalau lirik gimana? Kalau dari lirik itu sosial
sosial banget. Sosial seperti gue bilang nih, apa sih itu kan semacam zaman sekarang tuh zaman kepo, orang pengen tahu, pengen mencari sesuatu dengan alasan yang ya bla 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 lah. Artinya di sini kalau menurut gua nulis itu adalah jawaban dari orang-orang yang Ingin tahu. ya yang kepo. Sebenarnya yang kepo juga pernah menjadi kepo gitu. Ya kan dia mengkepoin orang, sebenarnya yang dikepoin ini juga orang kepo. Jadi sama-sama kepo dong. Ya ujung-ujungnya kan kata-kata apa sih itu sering banget terdengar di kuping. Ketemu teman, ketemu siapa. Ini juga bertanya kita ini ada apa sih? Ini yang ngapain sih? Menurut gua seperti nama raja sendiri lah, sering disebut-sebut. Nah, ini bagus dah. Lagian kan tidak ada salahnya dan tidak ada copyrightnya mengambil judul ataupun nama itu Lirik istilahnya kalimat kan, kata. ya lagian kan tidak ada yang mempatenkan bahwa kayak raja atau apa sih itu adalah copyrightnya milik si Anu, nggak ada juga kan. Jadi dan kebetulan ini kayaknya asik nih, alhamdulillah saat kita tampilin ya di mana ya, di salah satu live itulah ya, waktu penyerahan Stasiun TV ya. Waktu Raja dapat Robek Song. dapat Robin Song Cinderella saat itu. Responnya aja banyak. Responnya banyak walaupun ya intinya respon lah. Tapi ya itu tadi balik lagi Raja itu kan dikenalnya dengan gimmick lagunya. Kan pasti pada tahu dong padadang mah bukan padadang, intinya kan dadadang sebenarnya. Semua orang bilangnya padadang. Nah, sekarang 2025 nanti diganti. Ya, apa sih? Jadi itu gimmick Raja lah. Ya kan Raja dikenal dengan gimmick lagunya ya. Ya. Dengan adanya Fadel sebagai model tim